Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Prasetyo Putra Pradana dari TI20B. Saya di sini akan menjelaskan tentang linear programming dengan penyelesaian menggunakan metode grafik dan simplex. Ya. Sebelumnya, linear programming itu yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Nah, metode penyelesaiannya ada dua ya, namanya antara lain yaitu grafik dan metode simplex. Grafik ada masing-masing animasi ya, kedua. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, contoh soal yang pertama menggunakan metode grafik masing-masing. Sebuah perusahaan menghasilkan dua barang, yaitu meja dan kursi. Harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel berikut. Di samping itu, menurut bagian penjumlahan, permintaan meja tidak akan melebihi 4 unit. Nah, tabelnya seperti ini ya. Dari bahan mentah 1 ya, buruhnya 6, harga per unitan 4. Untuk meja, untuk kursi, bahan mentahnya 2, buruhnya 6, harga per unitnya 5 ya. SDM yang tersisa ya untuk bahan mentah yaitu 10, untuk buruh 36. Nah, masalah untuk memaksimumkan permintaan dirumuskan menjadi Zmax sama dengan 4X ditambah 5X2 dengan syarat X1 ditambah 2X2 lebih besar dari sama dengan 10. 6X1 ditambah 6X2 lebih besar sama dengan 36. X1 lebih besar sama dengan 4. X1, X2 harus lebih besar dari 0. Maaf, ini kurang dari ya, kurang dari sama dengan 10 ya. Kurang dari sama dengan 36. Nah, X1-nya ini kurang dari sama dengan 4. Nah, X1, X2-nya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentuin variabelnya dulu. X1-nya, jumlah meja yang diproduksi. X2-nya, jumlah kursi yang diproduksi. Tujuannya, nah, Z max ya, sama dengan 4X1 ditambah 5X2. Itu tujuannya ya. Nah, batasannya untuk bahan baku, ya, bahan mentah ya, ini bahan baku ya. Intinya mah, X1 ditambah 2X2 sama dengan 10. Nah, ini diganti ya. Yang tadinya kurang dari sama dengan 10 jadi diganti sama dengan ya. Ya di sini jadi 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Permintaannya X1 sama dengan 4, X1, X2 harus lebih besar sama 0. Ya. Nah, kita cari dulu nih titiknya ya. Untuk membuat grafik itu kita cari titiknya. Untuk titik bahan baku. Titik bahan bakunya X1 ditambah X2 sama dengan 10. Misal ya, X1-nya 0, maka X2-nya 10 dibagi 2, yaitu berapa? 5. Nah, misal X2-nya yang 0, maka X1 sama dengan 10 ya. Nah, jadi titik dari bahan baku yaitu 10,5. Nah, lanjut ke titik 2, buruh. Untuk buruh, 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Misalkan X1-nya 0, maka X2-nya 36 bagi 6 sama dengan 6. Nah, misalkan X2-nya 0, maka X1 36 bagi 6 sama dengan 6. Nah, titik dari buruh tersebut yaitu 6,6. Untuk mencari titik yang ketiga ya, X1-nya sama dengan 4. Nah, sudah jelas 4 di sini, jadi 4,0 ya. Nah, tampilan grafiknya seperti ini ya. Nah, ini untuk titik 1 ya di sini 10 ke 5 ya, 10,5 garisnya seperti ini. Nah, titik 2 6,6, titik 2-nya 4 ya, 4,0 di sini ya. Di atas. Setelah itu kita cari ini titik A-nya. Titik A sama dengan X1, X2 ya. Nah, saya di sini menentukan titik A-nya di sini ya, titik A di sini, B, C, D-nya di sini nih 4. Titik A-nya di sini. Nah, X1, X2 sama dengan 0,5 ya, sudah jelas di sini ya. 0 ke atasnya 5 jadi 0,5. Masukkan fungsi tujuannya. 4X1 ditambah 5X2. 4 X1-nya udah ketemu ya, 0 ya, ditambah 5
X2 nya berapa? 5. Jadi 4 kali 0, 0 ditambah 5 kali 5, 25 hasilnya. Itu untuk titik A. Lalu untuk titik B, mana titik B di sini? Perpotongannya ini ya, perpotongan antara garis perpotongan antara titik 10,5 dan 6,6 ya. 1 dan 2 berarti. Nah, titik A-nya ya, perpotongan satunya X1 ditambah 2X2 sama dengan 10. Titik perpotongan 2-nya 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Nah, karena di sini belum sama, kita samain aja ya, dikali 3, bawahnya dikali 1, biar sama gitu kan. Jadi, 3X1 ditambah 6X2 sama dengan 30. 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36 ya. Nah, yang samanya ini di sini nih, 6X2-nya sama. Coret aja berarti. Jadi di sini tinggal 3X1 dikurangi 6X1, jadi min 3X1 ya. 30 dikurangi 36 berarti sama dengan min 36. Nah, X1 min 3 pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2 X1-nya gitu. Nah, lalu kita di sini mencari X2. X1 ditambah 2X2 sama dengan 10. X1-nya udah ketemu 2 ditambah 2X2 sama dengan 10. 2X2 2-nya di sini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi 8 diambil 2, 10 diambil 2 jadi 8. X2 sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan, jadi 8 dibagi 2, 4. Jadi X2-nya 4. Langsung masukkan tujuannya, 4X1 ditambah 5X2. 4, X1-nya udah ketemu 2, jadi 4 kali 2 ditambah 5X2. X2-nya berapa di sini? 4. 5 kali 4. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 20 ya. 20 ditambah 8 jadi 28. Nah, setelah itu lanjut ke titik 3, titik C ya. Kita lihat titik C di sini. Antara perpotongan dari 2 dan 3 ya. Nah, di sini perpotongan antara titik 2 dan 3. Nah, di sini titik 2-nya 6X1 ditambah 6X2 sama dengan 36. Dan titik 3-nya X1 sama dengan 4 ya. Sudah ketemu nih X1-nya, kita cari langsung X2-nya. 6X1, X1-nya diganti udah ketemu jadi 4, jadi 6 kali 4. Tambah 6, X2 sama dengan 36 ya. 6X2 sama dengan 36. Nah, 6 kali 4 di sini 24, pindah ruas ke kanan jadi 36 dikurangi 24 ya. Jadi 12 hasilnya. Nah, di sini X2 6 di sini pindah ruas ke kanan jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi X2-nya 2. Masukkan tujuannya di sini. 4X1 ditambah 5X2. 4X1, X1-nya udah ketemu jadi 4 ditambah 5X2, X2-nya udah ketemu jadi 2 ya. 4 kali 4 16 ditambah 5 kali 2 10. 16 tambah 10 28. Titik D-nya. Udah ketemu di sini ya titik D nih. Nah, titik D di sini jadi 4,0 ya. Di sini 4,0. Jadi langsung masukin aja tujuannya. 4X1 ditambah 5X2. Nah, 4, X1-nya udah ketemu jadi 4, 5, X2-nya jadi 0. Jadi 4 kali 4, 16, ditambah 5 kali 0, 0 ya. Jadi 16 hasilnya. Nah, untuk maksimasi, kita lihat di sini titik A sampai D, mana yang lebih besar? Karena maksimasi ya. Titik A 25, titik B 28, titik C 26, titik D 16. Mana yang paling besar? Berarti titik B ya. Nah, titik optimal ya, yaitu titik B. X1-nya 2, X2-nya 4, seperti itu ya. Nah, di sini lanjut ke contoh penyelesaian ya, menggunakan metode simplex maksimasi ya. Nah, lanjut. Contohnya di sini, misalkan F ya sama dengan 2X ditambah Y dengan kendala X ditambah 2Y harus kurang dari sama dengan 80. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. X kurang dari 30, X, Y harus lebih besar dari 0 ya. Ini variabelnya ada 3 ya, beda dengan grafik ya. Untuk grafik hanya 2 variabel, untuk metode simplex bisa 2, bisa lebih ya. Nah, seperti itu. F ini bisa disamakan dengan Z max ya. Lanjut ke pemecahan masalahnya. Untuk pemecahan masalahnya, langkah pertama kita merubah pertidaksamaan dari kendala menjadi persamaan. Kalau di grafik tadi kita bisa merubah kurang dari sama dengan itu langsung bisa dirubah menjadi sama dengan ya. Tapi kalau di sini kita tambahkan satu variabel yaitu S atau select variabel ya. Jadi di sini menjadi X ditambah 2Y
ya diubah menjadi sama dengan ditambah S1 sama dengan 80. Sama seperti yang lain ya. 3X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 120. X ditambah S3 sama dengan 30. Nah, setelah itu persoalan di atas berubah menjadi seperti ini ya. S1, S2, S3 tidak memberikan keuntungan ya, jadi ditulisnya 0 seperti ini ya. Lalu setelah itu buat ke dalam matriks. Nah, buat ke dalam matriks. Nah, di sini kita ambil dari ini ya, X X tambah 2Y ditambah S1 sama dengan 8. X-nya berapa di sini? Kalau X1 ya, 2Y berarti 2. S1 kita isi 1 ya. Nah, ini S2, S3. Berarti di sini X, Y, S1, S2, S3. Nah, jadi X-nya 1, Y-nya 2, S1-nya 1, S2, S3-nya kita kosongin. Nah, lalu 3X ya. Lalu 3X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 120. Jadi 3, X-nya 3, Y-nya 2, S1-nya di sini kosong karena di sini adanya S2 ya. S2-nya kita masukkan 1, S3-nya kosong karena di sini tidak ada S3 ya. Lalu kita masukkan yang X ditambah S3 sama dengan 30 ya. X-nya 1, Y-nya nggak ada di sini kan, jadi kosong. S1-nya nggak ada, S2-nya nggak ada, ini di sini ada S3 jadi tulis 1. Jadi 10001 ya. Seperti itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, tabel simplex itu seperti ini ya. Seperti itu, tampilan seperti ini. Nah, di sini apa namanya? Kita tulis variabel CJ dan CI ya. Nah, kita ambil CJ 2100 ya, diambil dari tujuannya. Di sini 2 ya, X-nya 2, Y-nya 1, S1, S2, S3. X, Y, S1, S2, S3 ya. 000. Seperti itu. CI-nya diambil dari S1, S2, S3 ya, variabel S1, S2, S3. Jadi 000. Nah, XI per XJ kita tulis S1, S2, S3. Nah, yang di dalam matriks ini kita masukkan ke sini ya. Sampai sini ya. Kita masukkan sampai sini ya. Setelah itu kita BI ada BI nih. BI ini kapasitas ya, atau ini nih hasilnya ya. 80, 120, 30 kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya. Anggap aja ini RI-nya masih 0, JI-nya masih 0, ZJ dikurangi C-nya masih 0 ya, F-nya 0. Anggap aja belum tahu gitu. Nah, cara mencarinya di sini langkah pertama ya. Kita menghitung nilai ZJ ya. Nah, di sini nilai ZJ. Bagaimana caranya? CI dikali pada kolom yang dihitung. Nah, CI dikali pada kolom yang dihitung. Seperti itu. Jadi 0 dikali 1, 0. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 1, 0. Jadi dijumlah ini. 0 hasilnya 0. Seperti itu ya. Begitu juga seterusnya. 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. 0 hasilnya. Sampai S3. Seperti itu. Jadi nilai ZI ya. Ini bukan ZJ, ini berarti ya. ZI. 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 ZI ini. 0000 ya. Seperti itu. Nah, lalu kita menghitung ZJ dikurangi CJ. Sudah jelas ya, ZJ dikurangi CJ. ZI-nya mana di sini? Bukan ZJ ini, ZI ya. ZJ ya. Oh, emang ZJ ya, bukan ZI, maaf. ZJ sini. Ya. ZJ dikurangi CJ. ZJ-nya di sini 0 ya, dikurangi CJ 2. Jadi 0 diambil 2, negatif 2. 0 diambil 1, negatif 1. 0 diambil 0 sama dengan 0. 0 diambil 0 sama dengan 0. Seperti itu ya, dan seterusnya. Lalu kita memilih kolom kunci ya. Nah, kita memilih kolom kunci dari nilai negatif yang terbesar. Dari ZJ dikurangi CJ. Mana nih negatif yang paling besar? Di kolom X ya. Ini nih kolom X. Ini kolomnya ya.
kolom kunci sebutnya. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai RI ya. BI dibagi kolom kunci. Nah, kita mencari nilai RI ini. BI dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya tadi di sini di X ya. Nah, 80 dibagi 1, 80. 120 dibagi 3, 40. 30 dibagi 1, 30 ya. Seperti itu. Mencari RI. Setelah itu kita mencari F ya. Dengan cara CI dikali BI. Nah, CI dikali BI. Jadi 0, ini nih. CI 0 dikali 80, 0. 0 dikali 120, 0. 0 dikali 30, 0. Jadi dijumlahkan F-nya 0 ya. Setelah itu, apakah di sini sudah selesai? Belum ya, karena masih ada negatif di sini ya. Kita akan merubah yang negatif itu menjadi positif. Nah, revisi ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita merubah nilai negatif menjadi positif ya. Dengan cara pilih nilai RI yang terkecil ya. Nilai RI yang terkecil. Di sini nilai RI yang terkecil mana? Ini 30. Jadi barisnya yang ini ya. Barisnya nih. Nah, barisnya yang ini. Setelah itu menentukan nilai elemen kunci ya, menentukan nilai elemen kunci. Bagaimana cara menentukan elemen kuncinya? Nah, garis yang tadi harus berpotongan dengan garis atau kolom kunci ya. Nah, kolom kunci tadi di X ya. Nah, di sini. Berarti satu ya perpotongannya. Berarti elemen kuncinya yaitu satu, seperti itu. Nah, syarat elemen kunci yaitu harus satu. Kebetulan di sini udah satu, jadi kita nggak perlu merubahnya ya. Setelah itu nilai pada kolom kunci harus 0. Nah, kolom kunci kan di sini elemen kuncinya satu. Ini 1 dan 3 harus angkanya harus 0 ya. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Elemen kunci dikali nilai yang terjadi. Nilai yang terjadi ya. Jadi gimana caranya kita mengalihkan angka 1 atau angka 3 menjadi hasilnya 0 ya. Dengan cara elemen kunci dikali nilai yang menjadi 0 ya, ditambah kolom kunci. Nah, saya di sini memilihnya angka negatif 1. Jadi X1, jadi X ya, untuk X di sini 1 dikali negatif 1 ditambah 1 ya, sama dengan 0 ya, di sini 0 jadinya. Nah, setelah itu kita di sini pasti yang Y, S1, S2, S3-nya ikut terhitung ya. Jadi semua juga dihitung, kita cari ya. Y 0 X 0 dikali negatif 1 ditambah 2 sama dengan 2 dan seterusnya. Setelah itu kita nilai yang 3 ya. Angka ini nih, kita angka 3 ya. Kita rubah menjadi 0. Dengan cara seperti tadi. Saya di sini memilihnya negatif 3. Jadi 1 kali negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Dan yang lainnya juga pasti ikut ya, harus dikali juga. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini ya. 0, 0 ya, sudah seperti itu. Yang BI, RI, ZI, ZJ, dan ZJ dikurangi saja anggap aja 0 ya. Belum ketahui. Nah, mari kita di sini akan mencari ZJ. Caranya CI dikali kolom kunci seperti tadi ya, CI dikali kolom kunci. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 2 kali 1, 2. Maka ZJ-nya di sini 2, seperti itu. Dan seterusnya, Y, X, I, S1, S2, S3, seperti itu ya, sama. Lalu setelah itu kita akan menghitung ZJ dikurangi CJ. ZJ-nya 2 dikurangi CJ. CJ-nya 2, 2 diambil 2, 0. 0 diambil 1, negatif 1. 0 diambil 0, 0, 0 diambil 0, 0. 2 diambil 0. 2 diambil 0, 2 ya. Seperti itu. Setelah itu, kita memilih kolom kunci ya. Memilih kolom kunci lagi. Ya, memilih kolom kunci. Nilai negatif yang terbesar. Mana di sini? Hanya ini. Jadi, kolom kuncinya sekarang yang ini. Seperti itu ya. Menghitung nilai RI. Nah, BI dibagi kolom kunci. RI di sini ya. BI 50 dibagi 2, 25 ya. 30 dibagi 2, 30 ya, seperti itu. Nah, setelah itu menghitung nilai F ya.
CI dikali BI. CI-nya di sini berapa? Ya, 002 ya. Dikali BI. BI-nya mana? Ini ya. 0 dikali 50, 0. 0 dikali 30, 0. 2 dikali 30, 60. Jadi dijumlahkan 60. Oh iya, di sini kenapa 2? Kalau sebelumnya di sininya 0 karena kita sudah mengetahui ya, jadi di sini berubah menjadi 2 x-nya. X-nya 2, di sini S3-nya berubah menjadi X begitu ya. Lalu apakah di sini udah selesai? Belum, karena masih ada negatif di sini. Jadi kita revisi lagi. Bagaimana caranya? Seperti tadi, balik lagi ya. Pilih nilai RI yang paling kecil. Mana nilai RI yang paling kecil? Ini kan. Berarti kolomnya ini. Berarti barisnya ini. Nah, seperti itu. Menentukan nilai elemen kunci kembali ya. Tadi kita kolom kuncinya yang ini kan dari Y, maka kolom kunci maka elemen kuncinya 2 ya, yang berpotongan seperti itu. Nah, setelah itu kan ini syaratnya nilai elemen kuncinya harus 1 ya. Nah, saya mengakalinya dengan dibagi 2 ya. Kan karena di sini 2 dibagi 2 1 ya, seperti itu. Jadi anggap aja di sini seperti ini garisnya berarti ya. Nah, 1 ya. Barisnya seperti ini. Nah, untuk di sini ya, untuk di sini anggap aja seperti itu ya. Setelah itu kita mencari nilai pada kolom kunci ya. Nah, kolom kuncinya harus 0 kan ya, seperti tadi. Kolom kuncinya. Ini anggap aja udah menjadi 1 ya. Nah, bagaimana caranya? X ya. 0 dikali negatif 2. Nah, saya memilih di sini negatif 2 ya, ditambah 0 sama dengan 0. Nah, seterusnya juga Y, S1, S2, S3 sama BI-nya seperti itu. Nah, setelah itu tampilan seperti ini kan ya, tampilannya seperti ini ya. Lalu kita menghitung ZJ ya di sini, ZJ. CI dikali kolom kunci ya, CI dikali kolom kunci. 0 kali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 2 kali 0, 0. Jadi hasilnya 1 seperti itu ya. Dan seterusnya sampai S3. Lalu menghitung ZJ dikurangi CJ. ZJ-nya di sini 2 dikurangi CJ. 1 dikurangi 1, 0, 0 dikurangi 0, 0, setengah dikurangi 0, setengah, setengah dikurangi 0, setengah, seperti itu ya. Lalu kita menghitung F, CI dikali BI. CI-nya di sini 0, 0 dikali 20, RI-nya 0 dikali apa namanya? 0 dikali 20 sama dengan 0 di sini ya. Terus 1 dikali 15 sama dengan 15. 20 dikali 30, 2 dikali 3, 30 sama dengan 60. Jadi 15 ditambah 70, F-nya berarti 75. Seperti itu. Apa di sini sudah selesai? Sudah ya, karena di sini tidak ada negatif kembali. Jadi keuntungan kita yaitu 75. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya, penjelasan dari metode eh, grafik maksimasi dan simplek maksimasi seperti itu ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.